sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Silakan kembali ke tempat duduk. Iya. Silakan duduk dulu supaya dapat kita mulai. Kali aja gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat narasumber dan selamat datang. Bapak telah meluangkan waktu untuk memberikan ceramah kepada para peserta dengan materi kesiapan pemerintah daerah menyongsong Asian Economic Community. Untuk nama Joko Widodo, tempat tanggal lahir Surakarta 21 Juni 1961, jabatan Gubernur DKI, email jokowi@indo.net.id, handphone 0817441111, pendidikan Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta tahun 1985, karir pendiri Koperasi Pengembangan Industri Kecil Solo tahun 1990, Ketua Bidang Pertambangan dan Energi Kamar Dagang dan Industri Surakarta tahun 1992 sampai 1996, Ketua Asosiasi Permebelan dan Industri Kerajinan Indonesia Surakarta tahun 2002 sampai tahun 2007, Wali Kota Surakarta, pengusaha mebel dan pertamanan, dan beliau dari mulai tahun 2012 sebagai Gubernur DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu. Pada hari ini kita kedatangan tamu pembicara narasumber yang tidak asing lagi. Beliau Bapak Joko Widodo, atau lebih akrab kita panggil Pak Jokowi, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, hadir di antara kita dalam mengisi materi di Platnas ini bekerjasama dengan Lemhanas, yang topiknya adalah mengantisipasi ASEAN Economic Community 2015 atau Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, yang akan makan waktu dan tempat. Saya persilahkan untuk memberikan materi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
judulnya kok beda ya. Saya kemarin diberitahu judulnya bukan itu. Tapi ya nggak apa-apa. Saya mungkin perlu sampaikan bahwa saya dulu pernah di HIPMI, pernah di Kadin, pernah di Asosiasi Mebel, dan 24 tahun saya hidup di ekspor produk-produk kayu. Jadi tadi tulisannya keliru, bukan mebel dan pertamanan, bukan. Saya nggak hidup di pertamanan, mebel taman ya mungkin. Jadi 24 tahun saya selalu bergelut dengan, ya kalau ekspor ini kan kalau kita sudah masuk ke ekspor, pertarungannya kan ketat. Jadi saya kira ada 3 hal yang selalu saya ingat kalau kita pengen masuk ke global market. Yang pertama competitive price, yang kedua quality, yang ketiga on time delivery. Hanya itu yang saya ingat. Jadi saya bekerja selalu pakai itu gitu aja udah. Masuk pasar, tarung ya memang kita harus punya sebuah harga yang kompetitif. Kalau enggak ya kalah. Kalau masuk ke sebuah pasar, kemudian kita sudah mendapatkan sebuah pesanan, kemudian kirim, ya kirim harus on time. Sehingga saya ingat waktu saya baru mulai ekspor kira-kira tahun 89-90. Saya saat itu mungkin baru bisa 3 bulan itu 1 kontainer. 3 bulan, bukan 1 bulan 3 kontainer, tapi 3 bulan 1 kontainer. Terus saya pameran pertama setelah di Jakarta langsung ke Singapura. Masih awal-awal, baru 2 tahun bekerja. Terus dapat pesanan 1 bulan 18 kontainer. Coba sebulan hanya bisa 3 kontainer, dapat pesanan 18 kontainer. Diterima atau tidak diterima? Coba. Kalau sudah jadi diterima enggak? Terima enggak? Bisa kirim gimana? Enggak on time gimana? Itu pintu untuk masuk itu di situ. Kita berhitung resiko itu ada di situ, dan saat itu saya putuskan saya terima. Ini saya diberi kesempatan, saya terima. Terus karena kapasitas saya nggak cukup, ya udah, saya kerjain dengan teman-teman. Tapi saya cek tiap hari, saya cek betul tiap hari. Rampung. Ternyata nggak rampung. Padahal sudah saya cek setiap hari dan detail. Ternyata nggak rampung, tapi ya ada berapa dulu? Awal 6 pembeli, hilang 2, ya masih 4, lumayan lah. Karena nggak on time tadi hilang, nggak percaya hilang. Dan yang 4 ini betul-betul saya rawat, saya perhatikan, saya berikan perhatian yang amat sangat. Lalu, 9 tahun yang lalu, saya udah ekspor kira-kira 16 tahunan, 16 tahun, 17 tahun. Ada pilkada di Solo. Nah, kelirunya di sini, mulai keliru di sini. Pilkada langsung. Satu mikir aja juga tidak saat itu. Itu yang mendorong ya ini teman-teman HIPMI. Teman-teman saya, teman-teman HIPMI, teman-teman di Asmindo, teman-teman di Kadin dorong-dorongnya apa? Saya juga udah nggak mau. Saya juga nggak pernah itu. Saat itu orang Solo nggak ada yang ngerti saya, nggak ada. Kita juga ekspor terus ya. Nggak banyak yang nggak
ngerti. Padahal yang lain ini orang terkenal semua. Ada 4 yang tidak, satu yang 3 ini terkenal semuanya. Incumbent, wali kota yang lama, sama ketua Kadin. Nah ini terkenal, ketua Kadin sama ya pengusaha besar. Ya. Ternyata nggak tahu masyarakat seneng orang yang nggak terkenal saat itu. Ya, kecelakaan saya kepilih. Ya, supaya ceritanya biar untuk kecelakaan terus saya kepilih dilantik hari apa? Nanti hari Jumat dilantik. Jumatnya dilantik, Sabtunya libur, Minggunya libur kan. Nah, Senin masuk kan saya pakai satu paling nggak sering suruh pakai apa ini? Kok safari? Seragam PDH pendek yang moto ini. Saya kan kurus banget kan, berat badan saya hanya 54 kilo, kurus banget. Begitu masuk jam 7, saya langsung dibilang sama protokol, Pak, nanti Bapak jadi inspektur upacara. Nah, ini ya, problem lagi. Ternyata yang saya sudah kira-kira 25 tahun nggak pernah ikut upacara, saya nggak pernah. Apalagi ini langsung suruh jadi inspektur upacara. Inilah saya kira perlunya. Nah, nanti Lemhanas saya kira, mohon maaf Pak Gubernur Lemhanas saya kira apa? Yang kira-kira nggak pernah upacara mestinya dimasukkan Lemhanas dulu. Ya, biar ngerti wawasan kebangsaan, ngerti mengenai Pancasila itu sebagai way of life, sebagai lifestyle. Pancasila memang tidak harus dihafalin, tapi harus kita pakai sebagai gaya hidup sehari-hari mestinya. Harus dilepas. Nah terus juga sama kalau bukan dari TNI atau dari Polri mestinya diajari upacara mestinya. Nggak kayak saya nggak pernah upacara, tahu-tahu suruh jadi inspektur upacara. Belum pernah jadi, seumur hidup belum pernah saya jadi inspektur upacara. Terus itu langsung jadi inspektur upacara ya. Saya hanya tanya pada protokol gimana itu jadi inspektur upacara. Karena upacaranya 7.15 saya datang jam 7. Gampang Pak. Gampang gimana? Saya udah kemeringat ini. Nanti kalau itu komandan upacara lapor, Bapak jawab aja, laksanakan. Itu aja. Iya Pak. Oh gampang. Terus nanti inspektur upacara beri Bapak hormat ya, hormat aja Bapak. Oh gitu. Ya terus terakhir Pak, kalau nanti lapor untuk bubar ya Bapak saya bubarkan. Saya pikir wah gampang banget ternyata. Ya udah ya dapat 4.000 peserta upacara sudah 7.15. Ya itu karena saya kurus kali ya, saya udah gagah-gagahin gini. Udah gini datang lapor, udah mulai kan. Komandan datang ke saya lapor, bla 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 bla. Jawab laksanakan. Dia balik, wah selamat satu. Dan yang kedua itu pada inspektur upacara hormat gerak. Nah ini yang keliru. Saya hormat langsung, saya gagahkan gini. Saya tiba-tiba kok nggak turun-turun. Mulai tertawa semua ya. Tapi ya sudah mungkin 3 menit, 4 menit gini terus. Depan saya. Balik gini, itu udah keliru, udah tertawa semua, sudah keliru. Kelirunya di sini dulu, besoknya masuk koran ya sudah. Jokowi nggak bisa jadi inspektur upacara, memang belum pernah jadi inspektur upacara. Ya udah. Setelah itu lapor, bubarkan ya, saya jawab bubarkan. Sudah nggak bisa lagi, saya udah lemes, saya bubarkan. Itu cerita jadi wali kota pertama keliru waktu upacara.
dan 5 tahun, udah saya udah mikir, udah 5 tahun saya mau kembali lagi lah ke pabrik. Saya mau hidup saya mungkin tidak di politik tapi di pabrik. Sudah saya putuskan seperti itu 5 tahun. Setelah jadi, saya udah ngomong saya nggak mau mencalonkan lagi ya. Tiap hari datang 3-4 rombongan, 5 rombongan bolak-balik untuk jadi lagi gitu, untuk nyalonin lagi. Saya nggak mau, benar-benar saya nggak mau. Tapi 3 bulan terakhir sebelum stop itu betul-betul sudah saya tambah, karena sudah kelihatannya sudah benar. Setelah saya masuk lagi di pilkada kedua, pilkada pertama saya hanya dipilih oleh 37%, dan pilkada kedua saya dipilih oleh 91%. Saya nggak pakai kampanye, nggak pakai duit, kampanye nggak pakai duit, sama seperti yang ketiga. Kemudian baru 2 tahun lebih dikit, saya juga nggak bayangin, nggak mikir. Tahu diperintah untuk ke Jakarta, enggak lagi. Saya saat itu memutuskan juga berangkat. Ya berangkat, kecelakaan lagi, jadi lagi. Iya, kalau itu hitungan normal nggak mungkin menang di sini. Pertama, saya kan orang baru juga. Kedua, akarnya nggak punya. Ketiga, jaringan nggak punya. Keempat, duit nggak punya semuanya. Partai juga hitung-hitungan partainya kecil di sini. Ya nggak tahu, masyarakat senang yang baru-baru. Mungkin, dan mungkin senang yang wajah-wajah. Katanya wajah desa. Di koran-koran yang sering tulis wajah, menurut saya juga enggak sih. Feeling saya, perasaan saya mengatakan ya saya tidak wajah desa. Kalau di kampung-kampung itu banyak yang ngomong, ibu-ibu juga. Oh ternyata ganteng ya. Ibu-ibu loh, bukan mbak loh. Ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh. Saya bangga saja. Perasaan saya kayak Dude Herlino. Ya kan pernah ada yang mengatakan saya kayak Estrada kan. Estrada berarti selain presiden dia bintang film ya. Tapi saya cukup mirip-mirip ya. Terus itu nanti kayak stand up comedy. Saya ingin cerita Jakarta aja lah ya. Tadi cerita saya itu enggak mungkin saya singgung nanti dengan apa sedikit mengenai ASEAN Economic Community. Terus di Jakarta, terus Jakarta itu punya sekarang 10,2 juta penduduk, tapi dengan sekitar itu sudah kira-kira 28 juta, dan nggak bisa kita bekerja sendiri. Nggak mungkin Jakarta bisa sendiri, harus dengan sekitar dan dengan pemerintah pusat karena kita ibu kota. Dan problem Jakarta ini sebetulnya sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun tidak sama, itu saja. Jangan kaget, banjir itu kan sudah tahun 32, Jakarta sudah banjir setiap tahun. Kemudian juga apa macet, saya kira macet mungkin 30 tahun yang lalu waktu saya ke Jakarta juga Jakarta sudah macet, tapi tidak separah sekarang. Dan ini cerita kecil-kecil saja mengenai apa ya, mengenai ini apa, Tanah Abang yang dulu seperti ini. Ini saya hanya ingin membandingkan nanti kerja birokrasi seperti apa dan kerja apa swasta kira-kira kayak apa ya. Ini Tanah Abang dulunya seperti ini.
Dan saya kira kalau ini tidak kita perbaiki, tidak kita benahi, tidak kita rawat, saya kira ini yang pertama omsetnya juga sangat besar sekali, dan yang di sini adalah pengusaha UKM, UMKM ada di sini semuanya, sehingga perlu, menurut saya perlu di situ dibangun sebuah brand yang betul, perlu dibangun sebuah diferensiasi yang mereka sebetulnya sudah punya, tetapi juga harus diperkuat. Dan kalau kita lihat seperti yang ada di gambar ini, kira-kira setahun yang lalu Tanah Abang masih seperti ini. Kalau saudara-saudara kapas ke Tanah Abang, ini jalan raya dipakai untuk berjualan seperti itu, dan dibiarkan berpuluh tahun nggak diapa-apain. Kenapa nggak diapa-apain? Karena ya di situ ada income, ada yang menguasai preman, ada yang menguasai, ya udah bercampur-campur. Waktu saya waktu itu mau menertibkan di sana, banyak yang menganukan ke saya, hati-hati mas. Kenapa hati-hati? Ya, di situ komplit lagi. Ada premannya, ada backup dari ini, ada itu, ada. Nggak saya ceritain ini siapa itu siapa. Tapi setelah saya melihat ke lapangan, kemudian saya cek secara detail, pagi saya cek, siang saya cek, tengah malam, mungkin Bapak Ibu saudara-saudara bisa tanya ke sana. Jam 1 malam, jam 2 malam saya cek juga. Menurut saya juga nggak ada apa-apa sih. Menurut saya nggak ada apa-apa. Ya saya tahu lah di sebelah utara premannya siapa, tengah premannya siapa, sebelah sana premannya siapa, sebelah sini. Ngerti semuanya. Sampai tanya jumlahnya berapa? Kayak 48. Ya, udah. Setelah detail saya ketahui, kemudian kita putuskan, udah berani bersihkan. Itu kira-kira perkiraan saya akan kita selesaikan 7 bulan. Tapi saat itu saya 1,5 bulan saya memastikan berani, dan saya putuskan untuk dibersihkan. Saya tes saat itu. Terakhir saya tes, saya ke lapangan untuk bertemu dengan yang dulu saya ditakut-takuti, nanti ada benturan, ada gesekan, ada. Saya waktu ke lapangan, yang PKL nggak nyalami saya, nggak ada ini apa-apa, nggak ada dengar isu, nyalami semuanya. Yang tato-tato juga nyalami saya. Setelah saya udah, berarti besok berani, saya putuskan, ya nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Seperti yang kita lihat seperti ini. Nggak ada masalah. Kita ini kadang-kadang ketakutan karena sesuatu yang sebetulnya kecil dibesar-besarkan ini. Jadi kelihatannya nggak besar betul. Tapi setelah kita dalam ya nggak ada apa-apa. Yang paling penting menurut saya yang kecil-kecil ini diberi tempat, gitu aja. Prinsip itu, karena nanti pada saat persaingan betul-betul sudah masuk ke Jakarta, sudah masuk ke Indonesia, bisa nanti yang dari Malaysia ke Jakarta jadi PKL, yang dari Singapura ke Jakarta jualan di Tanah Abang. Persiapan kita apa? Kalau mereka datang masuk ke sini bisa jadi kontraktor. Kalau kontraktor gede nggak apa-apa, kontraktor kecil bisa, kan bahaya seperti itu. Inilah saya kira ya. Tapi saya meyakini bahwa kemampuan kita, fighting spirit kita, cara-cara kompetisi kita, itu kita menang. Karena medannya kita kuasai. Tetapi memang menurut saya yang paling penting bagaimana backup pemerintah. Ini nantinya betul-betul harus memberikan bantuan pada usaha-usaha terutama yang tengah dan kecil. Ini harus betul-betul diperhatikan, paling tidak ruang-ruang
perizinan itu juga. Wong kita ini misalnya mau mendirikan bank, ya kan, di Singapura atau di Malaysia atau itu kesana juga, ngurus izin sulitnya setengah mati, disulit-sulitin oleh yang asing. Nah, di sini juga sama, saya selalu sampaikan itu. Ya kenapa tidak? Kalau yang ada di sini ngurus izin ya harusnya sebulan ya sehari aja lah, nih berikan. Tapi kalau yang dari sono ya harusnya sebulan ya, jadikan 2 tahun atau berapa. Ya biar bosan nggak jadi bersaing dengan kita. Dimanapun caranya nggak seperti itu. Saya tahun berapa ya, mungkin 12 tahun yang lalu waktu invasi Middle East juga sama. Jangan dipikir mereka memberi ruang pada asing untuk datang langsung makan kue bareng-bareng. Nah, nggak ada. Jangan kita ini selalu diberi image soal izin dipersulit di Indonesia, di Jakarta. Ya kan? Image-nya kan seperti itu dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Padahal ya betul. Padahal ya betul kan. Tapi mestinya yang ada di hadapan saya ini mestinya lebih dipercepat ya, cara-cara pokok. Kalau ada sebuah peluang yang memang itu peluang yang keuntungannya besar, ya berikan dong pada kita, jangan diberikan ke yang di sana. Mestinya seperti itu. Ini yang memberikan kesempatan dan peluang opportunity siapa? Mereka bisa memberikan ruang-ruang seperti itu. Kalau saya terus ini yang sering cerita di TV The Blog G ini terus ini sampai karena juga ini kan cara-cara bisnis yang kita gunakan saat itu. Pedagangnya, Pak kita mau pindah tapi nanti setiap Jumat Sabtu Minggu diberi keramaian, oke lah, beri ben-benan, beri keroncong, beri apa itu, kambang kromong, ya, Jumat Sabtu Minggu kayak diadain biar ramai. Dan masih kurang ramai lagi, Pak diberi hadiah, udah kalau di mall diberi hadiah kulkas, sepeda motor, di Tanah Abang saya beri hadiah mobil. Ya kan cara-cara seperti itu perlu dilakukan oleh pemerintah kita agar apa ya, ini namanya sudah persaingan antar kota dan persaingan antar negara. Ya kan kita memang perlu membangun cara-cara bisnis seperti ini di dalam kepemerintahan. Terus ini tempat lain di pasar Minggu juga sama seperti ini terus. Ya sama, semua dipakai untuk berjualan. Ini jalan raya. Sekarang sudah kita hilangin semuanya. Jadi seperti ini. Nah, ini kenapa kita buat kaki 5 night market seperti ini? Ya karena sebetulnya di sebuah kota itu kan semuanya ruang diberikan ya, kepada mall diberi, kepada siapa supermarket diberi, hipermarket diberi, tapi ruang untuk PKL ada enggak? Hampir di semua kota kita ini nggak punya ruang khusus untuk PKL, sehingga apa? Sehingga mereka bertebaran di mana-mana, di trotoar, di jalur lambat, di taman. Menurut saya kesalahan planning kota. Ya, sebab itu kalau kita coba ini kita baru coba satu tempat untuk membuat kaki 5 night market dan kita manage, kita kelola dengan cara-cara seperti ini. Saya kira ini menjadi sebuah ruang bagi usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro untuk bisa berjualan. Saya kira pemerintah mestinya memberikan ruang-ruang pada mereka. Tetapi kalau sudah diberi ruang kemudian mereka tidak tertib berjalan di sembarang tempat, kalau saya tetap
tertibkan, tindak tegas kalau ruang-ruang itu sudah ada. Kalau tidak, gimana mereka akan mulai usaha? Ini cerita kita inilah kita gambarnya di bawah ini cerita fluid ya. Ini memang problem di dalam persaingan nanti, di dalam persaingan antar kota, persaingan antar negara, kemudian sudah dibuka. Kalau infrastruktur kita tidak siap, kemudian connectivity antar daerah, antar pulau juga tidak kita bangun, kalah kita. Memang menurut saya paling penting ada 3 hal yang perlu yang diperlukan. Yang pertama menurut saya, tapi memang persiapannya tidak dalam waktu yang sangat singkat seperti ini ya. Mestinya talent management itu mulai dibangun. Yang kedua, connectivity antar daerah dan antar pulau ini juga perlu disegerakan. Yang ketiga, infrastrukturnya. Semua kota harus siap dengan infrastruktur dalam era persaingan sekarang ini, sehingga waktu kompetisi itu dibuka, kita betul-betul sudah siap. Dan sekarang ini saya melihat belum siap. Ya, saya ngomong apa adanya. Tapi kejadiannya kan seperti apa? Biasanya orang-orang kita ini kalau sudah dihadapkan pada masalah itu langsung bisa cepat menyesuaikan. Ini tipikal orang kita, cepat sekali, dan ini saya kira bagus sekali. Sehingga kenapa hal-hal yang seperti saya gambarkan di layar ini perlu saya sampaikan, karena memang kita infrastruktur ini perlu segera di Jakarta ini segera dikerjakan. Ini Waduk Pluit ini sudah 30 tahun. Waktu saya kesana, saya mungkin 4 kali kesana nggak tahu kalau di situ ada waduk, karena semuanya dilingkari oleh rumah-rumah kumuh seperti itu, ada 7.000 rumah. Kemudian keadaannya seperti ini. Sampah tadi saya kira sebelumnya kan sudah juga diperlihatkan. Seluruh sungai yang masuk ke Pluit itu semuanya sampah seperti ini. Dan sudah kita pindahkan tahun kemarin 1.800 penduduk dari 7.000 yang ada. Dan yang sekarang sebagian sudah menjadi taman kota seperti ini. Ini kan proses membangun sebuah infrastruktur dalam rangka memang nanti persaingan antar negara dan antar kota. Nggak mungkin kita biarkan sebuah kota tanpa sebuah tata ruang yang baik, sebuah tata kota yang baik. Gimana kita mau bersaing? Kemudian yang waduk yang lain seperti ini terus. Ini juga waduk. Siapa tahu bahwa ini waduk hijau kayak gitu. Tapi kalau sudah ada masuk ke sini ya langsung cemplung kan, itu 2 meter dalamnya. Tapi setelah kita bersihkan juga sama. Ini waduk. Orang Jakarta sih nggak tahu kalau ada namanya waduk Riyario. Kemudian juga kita buat seperti ini. Jadi di sini kita akan punya opera house di Riyario ini. Tahun ini kita mulai bangun. Gede sekali tuh. Waduk Pluit ada 80 hektar, ini kira-kira 28 hektar. Nah ini cara-cara bisnis yang sering saya lakukan. Jadi kalau ruwet-ruwet kayak di Pluit kan juga di bawah konflik ruwet-ruwet sudahlah, besok saya undang makan siang. Setelah makan kenyang ya, baru saya ngomong. Waduh, seminggu lagi pindah ya. Udah, ini cara-cara bisnis ya. Udah kenyang ya? Iya Pak, pindah Pak. Gampang, kalau udah diajak makan, diajak omong, mudah. Jadi itu berapa 4 kali, hari tadi 2 kali. Tanah Abang hanya 2 kali. Gak apa-apa, yang diundang enggak perlu kan, harus pejabat, undang premannya diundang. Ajak makan, senang mereka, tokoh-tokoh informal. Kita undang, ini kan pendekatan seperti ini yang sering kita lupakan.
saya pengen sehari rampung gampang. Saya punya satpol 7.000, ya kan? Masih kurang. Saya minta bantuan TNI 30.000 ada, kurang. Polri 20.000 ada, jaga kerahkan sehari rampung. Ini bukan itu. Saya kira cara-cara seperti itu yang kita ini sering melakukan, dan itu menurut saya keliru. Kemudian juga kita bangun one-stop service di tingkat kelurahan seperti ini. Saya kira kita memang baru memulai, jadi nanti kalau ada yang menyampaikan, Pak masih belum, ya belum, karena kita baru kira-kira buka 3-4 bulan yang lalu sistem ini yang kita lakukan. Jadi di tingkat kelurahan ini, coba sini, jadi tempat duduknya semuanya sudah mirip-mirip banget. Tapi pelayanannya sudah yang baik, masih ada yang juga masih kita perbaiki. Tetapi selalu kita cek dengan kayak di swasta punya customer satisfaction index ya. Kalau kita punya indeks government service, jadi selalu kita kontrol dengan cara-cara seperti itu terus. Ya, era persaingan kalau pemerintah saya kira kita perlu siapin ini. Ini juga sekarang sudah kita setahun yang lalu kita mulai dengan online tax untuk hotel, restoran, parkir, tempat hiburan semuanya. Sehingga setahun yang lalu waktu saya masuk ke DKI ini APBD kita 41 triliun, tahun ini sudah melonjak menjadi 72 triliun. Sulit loh cari 31 triliun apa mudah. Ini memperbaiki, saya kira perbaikan sistem seperti ini. Ini baru 3 hari yang lalu kita juga buka IMB online. Semuanya di semuanya lah. Online ada ada e-budgeting, e-purchasing, e-procurement, e-audit, di semuanya. Ini membangun sebuah sistem. Sistem ini dibangun, mengontrolnya juga mudah. Sekarang kalau Bapak Ibu saudara-saudara ingin melihat cash management system yang kita bangun sekarang, kita mau tahu misalnya dinas PU sekarang ini ngambil duit berapa, saya tahu. Real time saya bisa tahu sekarang. Uangnya dipakai 12 miliar, dipakai 70 miliar. Bisa saya ketahui. Dan sekarang kita konekkan dengan BPK untuk auditnya, sehingga selalu terkontrol. Dan saya kira cara-cara seperti inilah yang perlu dibangun oleh semua daerah, sehingga kita semakin efisien dan uang-uang yang anggaran-anggaran yang ada betul-betul digunakan untuk sebanyak-banyak kepada rakyat, sehingga cek untuk deposito, penggajian, semuanya bisa kita ketahui dari model cash management system ini. Yang e-budgeting terus. Yang e-purchasing ini juga pembelian lewat ini juga memberikan efisiensi yang amat sangat. Kemarin waktu kita beli truk sampah ini harusnya hanya dapat 80 truk, dengan e-purchasing kita bisa mendapatkan 92 truk, masih sisa 2,9 miliar. Menurut saya sangat efisien sekali cara-cara seperti ini. Saya nggak pintar mengenai tapi saya bisa panggil programmer, tolong saya dibuatin ini, tolong saya dibuatin ini, yang paling cepat ini. Dan dipaparin ada 3 alternatif, saya putuskan yang ini, dan itu aja. Kita jadi pemimpin kan nggak usah pusing-pusing kan? Ngapain pusing-pusing? Mikir nggak mau saya. Beri ya 3 alternatif untuk yang paling cepat yang mana? Ini Pak, ini, putusin yang ini. Ya karena alasannya ini, sudah gitu aja. Saya sudah kurus, memikir pusing-pusing semakin kurus ya. Kita juga buat ini transparansi budget seperti ini juga sama. Saya kira dalam era persaingan hal seperti ini diperlukan karena daerah, negara, pemerintah ini memerlukan. Kita buat transparansi budget, kita buat poster juga yang kita tempelkan di kelurahan, di kecamatan, di RT, supaya semua masyarakat bisa cek, bisa kontrol
Karena kelemahan kita, menurut saya pemerintah kita ini kelemahannya ada di perencanaan, baik mengorganisasi, jika organisasinya ada, pelaksanaan, tapi manajemen kontrol biasanya yang kita punya kelemahan yang besar di situ. Sehingga kenapa saya tiap hari selalu ke wilayah, tiap hari saya ke project, setiap hari saya selalu datangi ke masyarakat. Saya ini adalah manajemen controlling, ini adalah manajemen checking, ini adalah manajemen pengawasan yang kita lakukan. Bukan kalau di media kan biasanya ditulis belusukan, ini merupakan salah satu tahapan manajemen. Di awal kalau kita mau membuat sebuah program itu masuk dalam manajemen perencanaan. Merencanakan sesuatu itu kalau kita nggak menguasai lapangan ya bagaimana kita akan bisa membuat desain kebijakan yang betul. Tapi kalau sudah dilaksanakan dengan manajemen organisasi kita yang ada tanpa controlling, ya kualitas hasil dari sebuah program, sebuah proyek itu sudah sangat-sangat. Itu sudah saya lihat nggak waktu saya 8 tahun di Solo dan juga di sini hampir 1,5 tahun ini. Sehingga manajemen kontrol perlu sekali. Kalau saya biasanya saya sampaikan ke dinas saya akan datang itu saya cek, sekali akan saya cek, 2 kali saya cek lagi, 3 kali saya cek lagi, keempatnya saya cek lagi, kelima cek lagi. Ini harus cek terus. Kalau enggak, sudahlah kita ini nggak menguasai medan dan hasilnya juga ya seperti yang kita lihat sekarang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit. Mungkin saya kira tadi sudah sedikit saya sampaikan. Saya kira secara umum karena ini daerah maupun pemerintah, saya kira 3 hal tadi yang perlu kita kejar agar kita bisa bersaing, yaitu yang tadi yang pertama talent management. Saya tadi lupa ya, talent management itu kita sedikit aja. Mestinya memang pemerintah maupun pemerintah daerah ini mulai sejak dini itu memang harus awasi, mulai TK, mulai SD, mulai SMP. Sebetulnya siapa sih yang punya talent di pemerintahan? Siapa sih yang mau punya talent di entrepreneur? Memang harus mulai dilihat dan dikelola, sehingga pada suatu saat kita mendapatkan pemimpin-pemimpin, baik pemimpin di perusahaan, baik pemimpin di BUMN, baik pemimpin di provinsi, baik pemimpin di kota, baik pemimpin harus betul-betul sudah melalui seleksi dari awal. Kalau nggak bisa, kalau masih kurang misalnya, oh ini sudah pintar bakatnya, ini masih kurang wawasan kebangsaan, bawa ke Lemhanas, suntik di Lemhanas misalnya. Iya, memang harus seperti itu. Kurang mengenai hal yang berkaitan dengan apalagi mengenai ideologi ya, juga suntik di sini, sehingga waktu menjadi pemimpin baik di pemerintah, baik di kota, kabupaten, provinsi, di swasta, di BUMN, semuanya itu mempunyai, kita bayangin ya, mempunyai mimpi yang sama, mempunyai ideologi yang sama. Mimpinya sama semuanya, jangan sampai tanya sebelah sana mimpi ke selatan, di sini ke utara, sini ke barat. Negara itu mestinya punya mimpi yang sama. Dan yang saya lihat juga di Korea, kayak di yang dekat lah di Singapura kan, mereka punya punya NS ya, yang masukkan ke pulau 2 tahun, di situ dihajar habis, sehingga semuanya punya kalau ditanya orang Singapura mau kemana kamu, mimpinya sama, ke utara, semuanya teriaknya baru ke utara. Kita ini coba tanya aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tanyakan beliau mimpinya beda-beda mengenai ya karena kita memang tidak mempunyai national service seperti yang ada. Menurut saya memang sekarang ini membangun sebuah rumah besar itu fondasinya memang menurut saya adalah ideologi yang betul. Kemudian bagaimana melaksanakan itu bersama-sama sehingga ada sebuah gotong royong bersama-sama dan persaingannya tidak di antara kita dengan kita. Ke depan memang persaingan adalah kota dengan kota di negara yang lain,
negara kita juga dengan negara yang lain, karena memang nanti memang sudah dibuka dan nggak ada paspor, apalagi KTP. Saya kira semua orang bisa masuk dari satu negara ke negara yang lain. Uang juga bisa dari cepat sekali lari dari sebuah negara masuk ke negara yang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat waktu kita terbatas, saya langsung buka sesi pertanyaan, hanya 3 pertanyaan. Saya Timothy dari BPD HIPMI Papua. Pak Gubernur DKI, Pak Jokowi yang saya hormati, senang ini merupakan kehormatan langsung bisa audiens dengan Pak Jokowi. Luar biasa. Pak Gubernur Lemhanas yang ada, juga saya minta izin untuk mau langsung audiens. Ya, ada beberapa tanggapan, ini kesan dari masyarakat saya di Papua terkait Gubernur Jokowi. Mereka tidak tahu Pak Jokowi seperti apa, tapi mereka sudah mendengar Pak Jokowi punya nama. Ya betul, namanya Jokowi. Bukan namanya Bapak, tapi pelaksanaan terapan kemasyarakatannya itu yang dikenang di sana. Luar biasa. Hari ini saya di sini karena HIPMI, ya, karena HIPMI dan Lemhanas. Ada beberapa kesan yang saya sangat tertarik dengan kepemimpinan Bapak Jokowi. Dari pemaparan itu kurang lebih hampir sejak dilantik sampai sekarang itu ada banyak kebijakan yang Bapak Jokowi buat. Nah, khusus kami di HIPMI itu tantangan kami ada nantinya itu di 2015 ASEAN Summit. Jadi kami ini garda terdepan untuk pertahanan ekonomi. Bukan kami pegang senjata, tapi kami punya konsep menyangkut ekonomi. Nah, dengan tahun politik adalah tahun 2014 ini, ya sebagian juga ada caleg. Tapi bukan saya membawa kita ke politik, tidak. Tapi terapannya, karena yang ada dalam ruangan ini itu seluruh provinsi, dari Sabang sampai Merauke. Ada ikon-ikon, kelompok-kelompok dari kelompok tradisional, kelompok kreatif, kelompok inovatif, kelompok entrepreneur. Kami yang ada dalam ruangan ini kelompok kreatif ke atas. Tapi belum ada kelompok entrepreneur. Saya sendiri anak Papua yang ada di sini yang datang, ini masih kelompok kreatif. Tapi banyak kelompok tradisional. Jadi ada kekuatan sepeda, ada kekuatan motor, ada kekuatan mobil. Mudah-mudahan ASEAN Summit itu kami bisa bersaing dengan ASEAN Free Area. Nah, Bapak Jokowi punya pikiran untuk kami khusus HIPMI sebagai garda pertahanan ekonomi seperti apa. Terima kasih. Kemarin saya baru baca di media kalau Foxconn jadinya investasi di DKI ya Pak ya. Selamat sebelumnya Pak. Di sini saya ingin coba aja, mungkin Bapak bisa sharing sedikit gimana ceritanya itu investor Taiwan yang oleh provinsi lain di lobby bisa sulit masuk, akhirnya milih ke Jakarta. Karena terus terang Jawa Barat juga berusaha ngelobi mereka Pak, tapi nggak mau masuk gitu. Jadi bisa sharing aja Pak tips dan triksnya gitu, karena buat kita di sini kan perlu juga itu ngelobi seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan ketiga dari sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Firdausi dari BPD HIPMI Kalimantan Timur. Terima kasih banyak Pak Jokowi telah hadir dan bisa berbicara. Jakarta ini di daerah mengenalnya sebagai capital city. Kemudian dari segi kewirausahaan mayoritas kantor-kantor head office itu adanya di Jakarta dan kantor branch office atau kantor cabang adanya di daerah-daerah. Nah, otomatis untuk kelancaran dalam berurusan diperlukan adanya kelancaran arus transportasi Pak. Nah, ini kadang-kadang kendala apabila dari daerah-daerah harus datang ke kantor utama, kemudian terdapat banyak stagnansi. Nah, ini kan jadi terkendala sekali dalam percepatan ekonomi. Kemudian saya lihat di periode
Pak Jokowi ini telah banyak membuka jalur-jalur yang terisolasi, kemudian membuat jalur-jalur alternatif yang kami dari daerah juga melihat hal ini sebagai sebuah prestasi yang besar. Kemudian kami yakin bahwa membangun negara bukan hanya membuat si miskin itu memperoleh mobil, namun bagaimana membuat si kaya itu menggunakan kendaraan umum. Hal itu saya lihat Pak Jokowi membuat sebuah sistem transportasi MRT yang Bapak konkretkan. Nah, kemudian yang menjadi hal yang ingin saya diskusikan adalah bagaimana tahapan Bapak merencanakan hal itu dapat terjadi, karena ini kan beberapa tahun setelah kita merdeka ini kan baru Bapak yang bisa menggolkan akibatnya ini jalan kan gitu. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, kira-kira dari perencanaan Bapak sampai ini terwujud dan mulai berapa lama itu akan selesai? Karena kami akan bertanya-tanya jangan sampai ini tidak terrealisasi dengan baik. Terima kasih Pak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang saya jawab yang terakhir ini dulu. Tapi ya kita ini sebetulnya kalau perencanaan ini punya banyak sekali. Saya dulu waktu di Solo juga sama, buka lemari di Bapeda itu isinya perencanaan semua. Di DKI ini buka juga perencanaan semua. Coba kayak MRT kita, gambarnya MRT ya. MRT kita itu yang di Jakarta ini direncanakan sudah 26 tahun yang lalu. Rencana sudah ada, rencananya sudah ada, planningnya sudah ada 26 tahun yang lalu. Malaysia belum punya rencana, kita sudah punya. Bangkok sudah belum punya rencana, kita sudah punya. Tapi sekarang mereka sudah punya, kita belum. Bangkok sudah. Saya tuh kadang juga malu waktu kemarin pertemuan gubernur ASEAN ya. Itu ada gubernur Bangkok ya tanya mengenai mengenai subway MRT kita gimana. Di Jakarta sudah ada subway atau MRT ya. Saya ngomong apa adanya ya. Belum, tapi kita sudah mulai. Dan ada di Malaysia juga tanya lagi ya, saya jawab sama. Orang Eropa kesini tanya juga masalah itu pemerintah. Kalau saya tuh pengennya sebetulnya, karena tamu kita hampir tiap hari, orang-orang dari luar paling tidak ya punya MRT barang 1 kilo cukup lah. Kalau enggak, maksudnya kalau ditanya kan saya jawab, sudah punya. Dia kan nggak ngukur punya MRT berapa kilo. Yang penting bangga, kita ini masalah kebanggaan. Kalau nggak malu loh. Terakhir saya ditanya oleh gubernur Vietnam, tanya, waduh saya jawab apa nih sama Vietnam ini? Saya jawab belum. Dia jangan-jangan dia punya, saya belum pernah ke Vietnam. Saya ngomong apa adanya. Saya tanya balik, dia kan tanya ke saya gimana? Jokowi sudah di sini mengenai subway MRT gimana? Terus di kotamu gimana? Saya tanya balik. Oh, kalau kita sudah akan kita mulai tahun 2018. Wah, selamat saya. Saya ngomong, oh kalau kita sudah jadi tahun yang lalu Oktober sudah kita mulai MRT kita nanti 5 tahun lagi, kamu baru mulai, saya sudah jadi. Ya, tapi dengan Vietnam, jangan bangga dulu. Kadang-kadang kan kita juga ditanya, teman gubernur kan juga, aduh gitu. Sehingga karena waktu saya juga nggak tahu ya, 26 tahun direncanakan kok nggak dimulai-mulai, saya heran ya. Geleng-geleng juga ya, kenapa nggak 25 tahun yang lalu diputuskan, kemudian 20 tahun yang lalu kita sudah punya gitu loh. Karena apa? Infrastruktur itu semakin terlambat, semakin mahal harganya. Semakin mahal harganya. Infrastruktur. Ini cepat-cepatan saja, jangan itu udah tulis semakin mahal. Dan belum ongkos non teknisnya. Kayak sekarang ini kita
menggeser yang lapangan lebak bulus untuk deponya sudah ramai karena sudah masyarakat dan menduduki semua tempat jalur yang ada ini. Coba kalau 25 tahun yang lalu gampang sekali, nggak ada mesti gesekan pertempuran seperti itu. Kita terlambat. Waktu saya jadi di sini, saya di angkat Oktober, tanggal 15 Oktober, langsung ya saya kejar ada MRT. Ada apa? Saya tanya dokumennya kurang mana? Ya kurang semuanya. Harus ke menteri, 5 kementerian saya kira. Menteri ini. Udah saya datangi sendiri kan. Kenapa ini Pak? Kurang gini aja. Berapa lama Pak? Pak Menteri. Berapa lama Pak? Pak Menteri. 1 bulan, benar 1 bulan. Ya saya selesaikan 1 bulan. Saya ngomong ke dia, 1 bulan akan diselesaikan oleh Pak Menteri. Sebulan nanti saya ke sana. Sudah selesai Pak? Sudah. Karena sudah ditulis di media. Menteri yang lain juga sama. Urus aja menterinya 1, 2, 3, 4, 5 bulan jadi. Sudah langsung selesaikan, groundbreaking sudah jalan. Saya kan memang harus seperti itu. Kalau saya suruhan nggak mungkin itu, 5 tahun nggak mungkin itu bisa. Karena mesti nggak mungkin nggak bisa ke Pak Menterinya langsung. Kalau saya gitu, ya langsung tembak aja ke beliau yang bersangkutan, rampung. Kalau nggak masa nunggu 20 tahun lagi. Ya sudah seperti itu, cara-cara seperti itulah. Ini putuskan, jaga saya nggak mikir. Saya putus sudah, groundbreaking putuskan, berangkat, sudah. Ya meskipun saya tahu nanti di perjalanan pasti ada kerja-kerja biasa lah. Nggak di swasta, nggak di pemerintah pasti ada seperti itu. Monorail juga sama ngapain? Monorail kan juga lucu juga kan, sudah dikerjakan, sudah jadi tiangnya. Ya kan, itu tiang-tiang di Jakarta dulu untuk monorail, apa stop? Apa tuh sudah berjalan bisa stop itu. Baru di Indonesia, baru di Jakarta ya proyek sudah berjalan bisa stop dan dibiarkan 7 tahun. Kalau saya problemnya sudah ini juga dimulai. Mengalami seperti itu saya berpikir simpel seperti itu saya nggak mikir yang tinggi yang ini kita ini apa sih? Kebutuhan kita ini eksekutor, kebutuhan kita adalah pelaksanaan, kebutuhan kita ini implementasi. Kalau perencanaan sudah banyak, udah mau tanya, yang hadir di sini mau tanya perencanaan apa sudah punya semua kita. Apa yang nggak kita punya semuanya. Bendungan Ciawi yang baru kita putuskan dan Kementerian PU itu juga sudah 15 tahun yang lalu rencananya ada rencana sudah ada. Dan yang kedua yang Foxconn tadi itu pemiliknya namanya Terry, sudah kesini 2 kali. 2 tahun yang lalu jadi nggak ketemu saya, sudah ketemu pemerintah pusat, ketemu beberapa pemerintah daerah, terus terakhir nggak tahu dia ngapain, ketemu saya itu aja. Saya dengar dari teman saya swasta, sudah ajak saya ketemu. Ya udahlah, saya kira seluruh anggota ini tahu lah, apalagi yang ada di sini dipilih, tahu apa yang harus kita perbuat, ngerti, hanya mau atau tidak mau melakukan, itu aja, ngerti, sudah ngerti semuanya. Di Papua pun saya yakin ngerti semuanya, ngerti apa yang harus kita lakukan dalam menuju ke sebuah persaingan ASEAN Economic Community, tahu semuanya apa yang harus kita lakukan. Hanya saya kira pemerintah ini perlu juga mendampingi, ikut mendorong, ikut memberikan bantuan, ikut memberikan backup agar yang bersaing ini merasa betul diproteksi dan dilindungi. Mengenai perlindungan pemerintah, tapi saya punya pengalaman dikit lagi, sebagai tambahan. Menyampaikan tadi
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Pak Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pak